وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu malam Senin ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari umat beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama. Kemarin kali pamu sampun dugi Ghafir ayat 77 nggih. Monggo saniki dibuka surat Ghafir ayat 78. Surat ke-40. 40. Dibuka. Sampun kepanggih. Monggo kita mulai sareng-sareng nganggo bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun.
Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ami litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmarun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah selesai kita baca dari surat Ghafir ayat 78 sampai selesai ya, pas ayat 85. Jadi insyaallah pertemuan depan kali pamu saged langsung lanjut surat Fussilat, surat sebelumnya, pas paruh terakhir dari surat Ghafir atau Al-Mu'min ya, sebagian namanya Ghafir, di sebagian peran menyebutnya Al-Mu'min. Ayat 78 Allah berfirman, walaqad dan sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus rusulan rasul-rasul min qablika sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, minhum yang diantara mereka mangqasasna alaika yang kami kisahkan kepadamu, wa minhum dan sebagian dari mereka malam naqasus alaik itu tidak kami ceritakan kepadamu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah di sini menekankan bahwa sebelum Nabi itu ada banyak Nabi, ada banyak Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah ratusan bahkan ribuan.
Maka dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa Nabi itu nanti di akhirat ada 128.000 kalau nggak salah. Nabi dan Rasul. Kenapa kok banyak sekali? Ya karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa tidaklah ada umat di dunia ini, ada suatu kaum di muka bumi ini, kecuali pasti Allah akan turunkan seorang Nabi dan Rasul kepadanya. Ya sebagian ada yang dikisahkan kepada kita, terutama Rasul-Rasul dari kalangan Bani Israel, yang termasuk dari 25 Rasul ya, yang Allah sebut langsung dengan nama. Ini yang mayoritas ya hampir separuhnya lebih ya dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, itu kan mayoritas dari Bani Israel. Tapi apakah berarti kaum yang lain itu tidak ada nabinya? Ya ada. Mungkin nanti di India, daerah Eropa, wallahu alam, bisa jadi Allah mengirimkan nabi dan rasul di daerah tersebut. Cuma tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak semuanya itu dikabarkan kepada kita. Wa ma kana li rasulin, dan tidaklah seorang rasul ayyatiya bi ayatin, apabila datang membawa ayat-ayat Allah, illa bi idznillah, kecuali atas izin dari Allah. Maksudnya adalah ketika Allah mengutus nabi, mengutus rasul, pasti diberi ayat ya, pasti diberi tanda berupa mukjizat. Semua rasul itu punya mukjizatnya masing-masing ya, mulai dari Nabi Nuh yang membuat kapal, Nabi Soleh dengan untanya, Nabi Ibrahim yang dibakar tidak meninggal, Nabi Musa dengan tongkatnya dan membelah lautan, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, dengan membelah bulan, dan banyak sekali mukjizat yang lainnya. Tapi Allah menekankan bahwa mukjizat itu semuanya terjadi karena biidznillah, dengan izin Allah. Dan ini merupakan bantahan juga bagi orang-orang Nasrani yang mereka itu menganggap bahwa tadi Nabi Isa adalah Tuhan karena punya keajaiban. Loh, kan kata di Al-Quran disebutkan Nabi Isa katanya membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit ya, bisa mendatangkan makanan dari langit. Nah, ini kan keajaiban. Berarti kan kalau keajaiban hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu katanya orang Nasrani. Tapi langsung dibantah oleh Allah bahwa semua mukjizat itu, semua keajaiban itu hanya bisa dilakukan karena izin Allah Ta'ala. Allah menyalurkan kekuatannya lewat para nabi sehingga mereka melakukan suatu keajaiban yang di luar nalar, yang di luar logika, sebagai bentuk bukti bahwa dia itu adalah utusan dari Allah Ta'ala, membedakan dia dengan hamba-hambanya yang lain. Fa'idha ja'a amrullah, maka apabila telah datang perintah Allah, bil haqqi, yang diputuskan dengan adil, qudhiya bil haqqi, yang diputuskan dengan keadilan. Maksudnya adalah amrullah ini adalah balasan dari Allah, berupa balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman,
serta adab dan hukuman bagi para orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka semuanya itu ditentukan dengan al-haq, yang ditentukan dengan adil, bahwa orang yang beriman itu akan diselamatkan dan orang yang tidak beriman akan dihancurkan. Maka tidak ada hamba yang dizalimi, tidak ada hamba yang tidak mendapatkan sesuatu, mendapatkan balasan yang tidak pantas ia dapatkan. Pasti akan dibalas semuanya. Dan Allah tadi berjanji bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Allah pasti memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Maka kalau kita itu dapat musibah, dapat cobaan, dapat kesusahan, itu bukan berarti Allah zalim sama kita, bukan Allah jahat sama kita, tapi itu memang yang akibat dari perbuatan kita sendiri. Wa khasira hunalikal mubtilun, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, ya, karena tadi mendapatkan hukuman dan azab yang nyata. Rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di ayat selanjutnya Allah mengisahkan bagaimana beberapa nikmat ya yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, Allahul ladzi, Allah lah yang sudah ja'ala lakum, menjadikan bagimu al-an'am, binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak itu apa? Ya binatang-binatang yang biasa dipelihara oleh manusia, mulai dari unta, sapi, kambing, dan semacamnya. Litarkabu minha, yang engkau kendarai sebagian dari mereka, wa minha ta'kulun, dan sebagiannya engkau makan. Nah, mungkin kalau yang litarkabu kalau sekarang sudah hampir tidak ada gitu. Paling kalau binatang ternak yang masih buat kendaraan itu hanya kuda paling gitu. Kalau sapi sudah nggak ada kayaknya. Ini dulu sering ya sapi buat narik gerobak kan udah sering. Tapi kan kalau sekarang udah hampir tidak ada. Kalau dulu udah apa? Zaman dahulu sebelum ada teknologi, nah ini vital sekali ya. Unta, kuda, sapi itu untuk menarik kendaraan. Ya. Apalagi unta ya. Dulu itu kalau misalnya orang itu pas perang atau pas berdagang, itu muatannya itu ditentukan berdasarkan jumlah unta yang dipunya. Karena yang bisa buat ngangkat hanya unta saja. Maka semakin banyak untanya, itu semakin sukses perdagangannya, semakin banyak semakin kuat tentaranya. Karena semakin banyak senjata yang bisa diangkut. Ya kan misalnya ada 300 tentara, untanya cuma 10, berarti paling bisa bawa pedang seberapa, bawa panahnya seberapa, kan hanya sedikit. Tapi kalau saya untanya 1000, nah berarti kan persenjataan yang dibawa bisa lebih banyak. Ya, sapi ya juga bisa dimakan, ya bisa digunakan untuk membajak dan fungsi-fungsi yang lainnya. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita betapa Allah sudah menganugerahkan kepada kita binatang ternak yang memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Dari zaman dahulu ya sampai zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat pun kita tidak akan lepas dari binatang ternak, terutama sebagai bahan makanan. Walakum fiha manafi'u, dan bagi kalian di dalam binatang ternak itu ada manfaat-manfaat yang lain.
walitablugu 'alaiha, dan agar kamu mencapai atasnya, hajatan, suatu keperluan atau tujuan, fi sudurikum, yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya, wa 'alaiha, dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, wa 'alal fulki, dan di atas kapal, tuhmalun, mereka diangkut. Ya, maka maksudnya dengan binatang itu kalian mencapai hajatan, ya, tempat yang dituju, yang ingin dicapai, maka mencapainya dengan menaiki binatang tersebut. Dan Allah di sini menyebutkan wa 'alal fulki, dan di atas kapal. Ya, kenapa kok di antara banyak kendaraan di dunia ini Allah itu hanya menyebutkan kapal? Karena yang namanya kapal itu sangat vital sekali dalam transportasi, ya, dalam kegiatan perdagangan, bahkan peperangan di dunia ini. Sejak zaman dahulu, zaman Nabi Nuh kapal pertama kali dibuat, sampai zaman sekarang, bahkan sampai zaman depan, walaupun nanti sudah ada pesawat yang canggih, mungkin sudah ada perjalanan luar angkasa, itu kapal tetap menjadi instrumen yang vital. Kenapa? Karena kapal itu adalah alat transportasi paling murah. Karena berjalan di atas air, ya, karena ada gaya apung dari air. Jadi bebannya itu yang ngangkat itu adalah airnya. Jadi mesinnya itu fungsinya hanya untuk mendorong saja. Beda kalau kita misalnya naik mobil, naik kapal, naik kereta, ya, itu tenaganya tidak hanya untuk mendorong tapi juga untuk mengangkat. Makanya kenapa kok walaupun di zaman sekarang sudah ada pesawat kargo yang bisa mengangkat ribuan ton, tapi tetap transportasi utama menggunakan kapal. Karena tadi biayanya lebih murah dan bisa dibuat sebesar mungkin. Nah, kapal sekarang itu Masya Allah, Pak. Kapal itu kalau saya pernah baca, yang paling besar itu panjangnya sampai ini kapal kapal kontainer. Itu panjangnya sampai berapa ratus meter, ratusan meter, Pak, panjangnya. Tingginya sampai puluhan meter. Itu bisa mengangkut beban sampai ratusan ribu ton. Bukan ribuan lagi, Pak, ratusan ribu. Itu saking besarnya. Ini menunjukkan kenapa kok Allah itu menyebutkan al-fulki. Kenapa kapal yang disebutkan? Karena memang kapal ini adalah transportasi yang paling penting, yang sangat vital di dalam kehidupan kita, baik dari segi ekonomi maupun peperangan. Makanya zaman sekarang pun negara-negara itu saling berebut untuk menduduki jalur-jalur perdagangan, kayak seperti Selat Malaka, ya, Tanjung Suez, terusan Suez, terusan Panama, itu menjadi rebutan negara-negara maju. Karena di situ adalah jalur-jalur kapal, ya, tempat kapal lewat, perdagangan lewat situ semua. Nah, itu duitnya itu di situ semua. Siapa yang berjaya di situ, ya berarti dia yang memegang ekonomi dunia. Ayat 81, wa yurikum ayatih, dan diperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya. Wa fa ayya ayatillahi tunkirun, maka tanda-tanda kebesaran Allah yang manakah yang kamu ingkari? Maka dari Allah sudah menekankan kepada kita bahwa Allah itu sudah menunjukkan semua tanda-tanda kepada kita, ya.
Ayat-ayat itu Allah sudah tampakkan semuanya kepada kita, mulai dari ayat kauniyah, ya, betapa sempurnanya alam semesta ini, bahwa betapa kita itu tidak berdaya di hadapan alam, ya. Ketika ada banjir, ketika ada longsor, ada gunung meletus, ada angin topan, kita itu tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, hanya bisa pasrah dan bersandar kepada Allah saja. Bahkan sampai sekarang dengan teknologi canggihnya, tidak ada yang bisa mengatur cuaca, tidak ada yang bisa menghalangi terjadinya bencana alam. Bahkan ketika ada yang berusaha mengubah cuaca, bukannya malah memperbaiki, malah memperparah. Betapa Allah juga menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurnanya, ya, dengan begitu telitinya. Ya, kita mulai lihat dari badan kita, betapa teraturnya, ya, bahwa semuanya berjalan sempurna, tidak ada yang macet, tidak ada yang ujuk-ujuk berhenti, ujuk-ujuk harus diganti, kan nggak ada. Bagaimana Allah menciptakan hewan-hewan dengan kemampuannya masing-masing, menciptakan hewan, semua yang ada di dunia ini sudah tercipta dengan begitu sempurnanya. Allah juga menurunkan ayat-ayat syariah, ya, di mana Allah telah memberikan Al-Quran sebagai mukjizat terakhir bagi kita, mukjizat yang bisa kita lihat, bisa kita nilai dengan mata kepala kita. Kalau misalnya mukjizat nabi-nabi terdahulu, ya, seperti Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad membelah bulan, kita hanya bisa percaya saja. Kita nggak bisa membuktikannya atau melihatnya, tapi dengan Al-Quran kita bisa melihat bagaimana istimewanya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak mungkin keluar dari tangan manusia, tidak mungkin merupakan hasil pemikiran manusia, dengan keindahannya, ya, dengan penggunaan kata-katanya, dengan pilihan kata, dengan bagaimana susunan ayat-ayatnya, dengan jumlah ayat, dengan posisi surat, yang Masya Allah. Bahkan kalau satu orang menuliskan mukjizat Al-Quran itu sampai berjilid-jilid bukunya, ya, meneliti bagaimana mukjizat Al-Quran yang Allah tantang kepada orang-orang kafir, ya, wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, bahwa kalau kalian ragu, kalian nggak percaya sama Al-Quran, kalian nggak yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran itu. Tantangan ini, Pak, Bapak Ibu, sudah 14 abad Allah sampaikan kepada seluruh manusia dan seluruh ahli bahasa Arab, ahli puisi, ahli sastra. Selama 14 abad tidak ada yang bisa mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang punya keistimewaan seperti Al-Quran. Satu surat, Pak. Di dalam Al-Quran itu surat paling pendek adalah surat Al-Kautsar, cuma 3 ayat saja. Tidak bisa mendatangkan 3 ayat, 3 kalimat yang memiliki keajaiban, memiliki keindahan, memiliki mukjizat seperti Al-Quran. Nah, inilah ayat-ayat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Maka Allah tanya, ini loh, sudah saya berikan ayat, sudah saya berikan tanda, kenapa kok kalian masih mengingkari? Memang mana sih yang bisa diingkari? Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya, karena sudah lengkap, ya, ayat-ayat Allah itu diturunkan kepada kita semua. Kemudian Allah berfirman kepada kita, afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi, fayanduru, agar mereka melihat
kaifa kana, bagaimana akibatul ladina min qablihim, akibat dari orang-orang sebelum kalian. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita ya untuk coba ya, kalau masih punya keraguan, masih gak percaya, cobalah jalan-jalan, berkelilinglah di muka bumi, berjalanlah di muka bumi. Agar apa? Agar kita melihat bagaimana akibat nasib dari umat-umat terdahulu. Kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja, ya. Kita jalan ke Borobudur, ya. Kita jalan ke Prambanan. Bagaimana di situ adalah peninggalan-peninggalan kerajaan yang dahulu itu adalah kerajaan yang paling besar. Ya. Bahwa dulu ada kerajaan yang bahkan kekuasaannya itu lebih besar daripada Indonesia zaman sekarang. Majapahit itu dulu Indonesia, Malaysia, Filipina itu semuanya di bawah kekuasaan Majapahit. Kuat, sangat kuat, lebih kuat dari Indonesia sekarang. Tapi apa? Akhirnya pun tetap tenggelam di telan zaman. Allah mengatakan bahwa mereka itu kebanyakan mereka aktsara minhum, ya, kebanyakan dari mereka itu lebih banyak dari kalian, wa asyadda quwwatan, dan lebih kuat, ya, lebih besar kekuatannya, wa atharon fil ardi, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban di muka bumi. Fama aghna anhum, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maka nuyaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Jadi kaum-kaum terdahulu itu tadi kita lihat banyak sekali peninggalannya yang bahkan ada sampai zaman sekarang. Kita kekaisaran Romawi, ya, kekaisaran Yunani, kekaisaran Persia yang dulu merupakan superpower. Ya. Dulu masa Nabi itu berarti kayak Amerika dan Rusia pada zaman dahulu, ya, dua kekuasaan paling besar di dunia. Yang sekarang pun peninggalannya masih ada. Orang Romawi kuno itu Pak, itu teknologinya bahkan lebih maju daripada zaman sekarang. Kita lihat bagaimana bangunan-bangunan Romawi seperti yang Kolosium, ya, tempat bertanding itu bertahan sampai ribuan tahun. Ya, bagaimana jalan-jalan mereka, bangunan-bangunan mereka, walaupun ribuan tahun masih bertahan sampai sekarang. Nah, saat ini Pak, semen itu 10 tahun, jangan kata 10 ya, 5 tahun sampun retak, 10 tahun sampun hancur. Orang zaman dulu itu bisa lebih maju daripada kita, tapi apa ya tadi, Allah pun menghancurkan mereka karena kedurhakaan mereka, kekafiran mereka, tidak berimannya mereka. Maka sekuat apapun mereka, sekaya apapun mereka, apa yang mereka kerjakan itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat 83, falamma, maka ketika ja'athum, telah datang kepada mereka rusuluhum, para rasul mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti nyata, farihu bima indahum, maka mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Maksudnya mereka merasa cukup dengan apa yang mereka punya, minal ilmi, dari ilmu-ilmu mereka, wa haqa bihim,
maka mereka dikepung oleh adab yang dahulu, maka nubihi yastahziun, yang mereka dulu memperolok-oloknya. Maka di sini Allah menerangkan bahwa kenapa kok kaum-kaum terdahulu itu dihukum oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, sehingga sekarang tidak ada bekasnya, ya, hanya tinggal peninggalan saja, hanya tinggal sisa-sisa peradabannya. Kenapa? Karena ketika telah datang kepada mereka para rasul dengan membawa wahyu, dengan membawa perintah dari Allah, dengan membawa bukti dari Allah, dengan membawa ilmu dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menolaknya, ya, tidak mau mengakuinya. Karena apa? Karena mereka merasa cukup dengan pengetahuan yang mereka punya. Ya, mereka mengatakan ini sudah cukup bagi saya, ya, pengetahuan ini tidak cukup, kita tidak butuh dengan bimbingan ilahi, tidak butuh dengan wahyu Tuhan, cukup dengan apa yang kita pelajari. Sehingga mereka tidak mau menerima dan menjalankan firman Allah yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Dan mereka juga tidak mempercayai terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul, termasuk tentang kehidupan setelah mati, ya, terutama mengenai hal-hal yang gaib. Maka ini seperti orang-orang ateis yang zaman sekarang, ya, yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Mereka mengatakan, coba kalau memang Tuhan itu ada, buktikan tentang keberadaan Tuhan, buktikan tentang kehidupan setelah mati. Coba, saya kan nggak pernah lihat Tuhan, berarti Tuhan itu tidak ada. Kan ada orang ateis seperti itu, gitu. Ini ada orang seperti itu, jawabannya gampang, Pak. Saya tidak pernah melihat otak Anda, berarti Anda tidak punya otak. Kan logikanya sama, gitu. Logikanya sama. Anda tidak percaya Tuhan karena apa? Karena tidak pernah lihat Tuhan, berarti Anda menyimpulkan Tuhan itu tidak ada. Kan itu ya logikanya. Tidak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Jadi kita pakai logika mereka. Karena saya tidak bisa melihat otak Anda, tidak bisa melihat akal Anda, berarti Anda tidak berotak, Anda tidak berakal. Akhirnya diam juga itu. Maka sejatinya ateis, orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang yang tadi tidak benar-benar menggunakan akalnya, ya, tidak berusaha mencari ilmu, hanya cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki, yang sangat terbatas, ya, yang sangat sedikit, dan tidak mau mencari pengetahuan yang lebih. Dan akhirnya akibatnya apa? Wahaqa bihim, maka azab Allah yang mereka dulu yastahziun, ya, yang mereka olok-olok, yang mereka hina, yang mereka jadikan sebagai bahan bercandaan, yang mereka katakan, wah, nggak mungkin azab itu akan datang, nggak mungkin hukuman itu akan datang. Maka nanti ketika datang, ketika sudah jatuh temponya, ya, sudah jatuh masa berlakunya, sudah habis masa tunggunya, Allah akan datangkan azab kepada mereka, yang azab itu haqobihim, akan mengepung mereka dan tidak akan memberikan mereka jalan keluar. Maka ketika azab itu datang, mereka tidak akan bisa melarikan diri walaupun berusaha sekuat apapun. Kemudian ayat 84, falamma, maka ketika mereka ra'au ba'sana, melihat azab kami, kesusahan kami, qalu, maka mereka berkata, amanna billah, kami hanya beriman kepada Allah wahdah, ya, satu-satunya, wa kafarna, dan kami ingkar bima kunna bihi musyrikun,
dengan sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka ketika adab itu datang, ketika hukuman itu datang, barulah mereka sadar, wah ini berarti ternyata azab itu benar, janji Allah itu benar. Oh berarti akhirnya ya sudah, saya beriman kepada Allah. Baru ketika melihat adab itu datang, baru ketika sudah mau ditimpa adab, nafasnya tinggal di kerongkongan. Maka kalau seperti ini, taubatnya sudah tidak diterima, tidak ada waktu lagi untuk mencari alasan, sebagaimana kisah Fir'aun ya. Ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ya, ketika mengejar Nabi Musa kemudian ditenggelamkan, maka Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, akhirnya Fir'aun sudah berkata, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan sungguh saya adalah seorang Muslim. Bertaubat Fir'aun ketika ditimpa azab. Tapi apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru bertobat ya. Sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu itu menolak untuk beriman. Ketika dinasehati, ketika diajak, ketika diperingatkan, nggak mau beriman, nggak mau bertobat. Baru ketika datang azab ya, baru ketika sudah mau meninggal, sudah tinggal nafas penghabisan, baru beriman. Maka apa kata Allah? Wa kunta minal mufsidin, dan sungguh kamu adalah orang yang celaka. Artinya apa? Taubatnya tidak diterima. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah jelas-jelas menyatakan bahwa Allah itu tidak menerima taubatnya Fir'aun ya. Kenapa? Ya karena tadi dia itu tidak beriman, tidak bertaubat sampai waktu terakhir, waktu di mana tidak lagi taubat itu diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita waktu yang sangat banyak ya. Maka dalam hadis disebutkan, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Maka Allah itu akan menerima taubat hambanya selama lam yugharghir. Artinya itu gorgir itu kayak suara di tenggorokan, selek gitu kan. Kayak suara ngorok gitu aja, suara yang keluar dari tenggorokan. Artinya apa? Bahwa selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, nyawanya belum dicabut oleh malaikat maut, Allah itu masih menerima taubatnya. Tapi kalau misalnya sudah datang kematian, sudah datang malaikat maut, ya nyawanya tinggal ditarik ya, tinggal meninggalkan tubuhnya, kemudian kalau dia bertaubat, maka saat itu sudah tidak lagi diterima taubatnya. Ya, wa khasira hunalikal kafirun. Sudah celakalah saat itu orang-orang kafir. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita yang di sini itu adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah, orang yang masih diberi waktu oleh Allah. Maka sebelum waktu itu habis, nah segeralah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya kembali kepada jalan yang benar. Jangan nunggu datangnya azab, jangan nunggu datangnya musibah, apalagi menunggu datangnya malaikat maut. Ini ayat terakhir. Falam yaku yang ta'hum imanahum, maka iman mereka ketika mereka telah melihat
azab kami, ya rabbana ra'au ba'sana, ketika mereka melihat ke azab kami, itu tidak berguna lagi. Falam yaku yang fauhum, itu sudah tidak berguna bagi mereka. Sunnatullahil lati, itulah ketentuan Allah yang qad khalat fi ibadi, yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan ketika itulah rugilah orang-orang kafir, orang-orang yang ketika di nafas terakhirnya itu masih tidak beriman kepada Allah, masih syirik kepada Allah, itulah orang yang paling rugi. Kenapa? Karena saat itulah dia telah menandatangani, sudah membooking tiket abadi ke dalam neraka. Karena Rasulullah menjanjikan selama di akhir nafasnya dia itu masih mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan beriman, pasti ya Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi kalau kok meninggal dalam keadaan kemusyrikan, sesoleh apapun, sebaik apapun, langsung Allah akan jebloskan ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya, sudah selesai pembahasan dari surat Ghafir. Ya, semoga selama pembahasan ini itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa nasihat-nasihat Allah ini, ya firman Allah ini tidak hanya kita baca, tapi kita rasapi maknanya, dan yang paling utama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maghribe jam isya jam itu batu lagi nggih, monggo masih materi bisa digunakan untuk dahar rumiyin nggih, monggo saya sudah dapat bisa didahar dulu. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian malam ini sampai di sini terlebih dahulu. Apalagi qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran menghadap dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqwallahi wa lidawalina wa qalami ma yasabul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.